Mending lakukan jujur dengan tubuh, itu akan membuat Anda lebih terorientasi dan lebih cepat sampainya daripada ngoyo. Karena kalau ngoyo pasti jebol. Nah kalau jebol, nah itu jangan sering-sering jebol. Karena napas yang jebol itu napasnya orang mati. Itu disebut ngunjal napas. Jadi misalkan gini, toh kamu lama, terus akhirnya kamu merasa aku lama bisa, terus kamu lepaskan, terus akhirnya nah itu tidak boleh, itu ngunjal napas. Mending sedikit saja tapi halus, masuknya halus, keluarnya halus. Lanjut teknik meditasi dasarnya yang dinamakan manekung. Ini namanya manekung, dasar untuk pernapasan membedah tirta sanjiwani yang ada di punggung. Boleh bersila, boleh duduk di atas kursi, tapi syaratnya harus memperhatikan medan tapal kuda. Nah, medan tapal kuda itu telapak tangan dan telapak kaki. Kalau Anda sudah duduk sila seperti ini, pastikan tangan Anda berlawanan arahnya atau tertutup. Karena energi di jagat raya itu lanang wadon, positif negatif. Kalau Anda ke sini, halusinasi nanti Anda dapat. Karena sudah kakinya buka, tangannya buka. Maka kalau si kaki sudah menghadap Bapak Angkoso, tangan harus menghadap Ibu Bumi. Positif, negatif, lanang, wadon. Ini namanya segama tantra. Ini seks jagat raya di dalam diri Anda. Ini ada simpul-simpul hormon yang mengaktifkan hormon seksual Anda nanti ketika Anda melakukan ini. Atau bisa di sini, atau Mahapati Gajah Mada sudah begini. Ini dilakukan Mahapati Gajah Mada. Atau setanjali ditutup. Nah, gerakan berlawanan ini secara tidak sadar Anda lakukan saat Anda tidur memeluk guling. Jadi sudah begini. Ini ada ke bawah, ini ke atas, kakinya satu ke atas, satunya murep. Sudah Anda lakukan, pasti rasanya nyaman karena melingkar. Karena sudah berlawanan. Nah, nanti kalau Anda duduk di kursi, berarti kakinya tertutup, berarti tangannya terbuka. Atau bisa begini. Tapi mending pakai begini dulu, karena Anda belum diajari mudra. Mudra nanti diajarkan di step berikutnya, karena itu berhubungan dengan gerak jari, gerak mudra. Nah ini bisa begini, bisa begini. Ini jangan begini ya, begini. Atau sedekap, ya terserah bebas. Atau di bawah begini, boleh. Mahapati Gajah Mada begini, mengunci begini. Nah ini dengan menarik napas. Terus. Kenapa penapasan perut? Karena yang bergerak adalah madaran di dalam hidup kita, walaupun yang berhabakan inebat. Lepas. Masih tarik. Perut full, ngeden, seperti Anda mau ngepuk, dikembangkan perut. Nah ini udara di sini. Nah ini ketika ini menekan ke sini, bawah, itu akan membuka kunci di mangkok surbi tadi, cukumani astagil. Lepas. Gampang kan? Simple. Tidak boleh dari mulut, karena mulut hanya untuk mengucap dan mengecap, bukan untuk bernapas. Kalau kamu fitness pakai mulut, badan otot besar tapi jantung kecil, pasti gampang terjadi serangan jantung dan mati. Badannya gede-gede, tapi sebenarnya dalamnya lemah. Karena napasnya kasar, mulut tidak boleh untuk bernapas. Hambekan itu irung, diparingi irung gaya hambekan itu ditukar-tukar. Lagi, tarik. Nah ini stepnya kalau dihitung dada dulu membentuk kembang, berarti aktivasi di sini. Kalau diurutkan step by step, perut ini langsung dikunci perut. Apa tantien ya namanya, kalau untuk menekan tantien di bawah.
membacanya terganggu. Jadi fokusnya nanti di bulu-bulu sini. Lepas. Dan rentannya bagaimana ketika si kundalini bisa divakum ke atas, itu saat Anda semakin lama menekan itu. Karena semakin lama menekan, dia akan menerobos dinding pranik, tabung prana yang ada di tulang belakang yang isinya adalah trinadi, ida, pinggala, subluma, naikkan ke atas. Dan kundalini akan berjalan melalui ini. Dan nanti akan berhenti di sini fokus. Dan dia akan melingkar ke sini. Ini akan nyebar ke seluruh tubuh kita. Nanti biasanya griming. Nah biasanya kalau Anda secara tidak sadar duduk atau tidur sering griming kayak digerayai wong gitu, ya berarti itu sudah kundalininya otomatis aktif. Nggak tahu, pasti ada dinamika tertentu yang membuat itu aktif. Jadi misal saya itu tidak perlu pernapasan, kadang di dalam kereta saya diam saja. Selama saya ajak ngobrol tubuh saya menjadi media untuk mengojang orang, itu download sendiri. Jadi sudah griming sendiri. Tapi setelah itu pasti tanpa membaca saya tahu bagaimana saya harus mengajarkan sesuai orangnya dan. Jadi saya tidak membaca tapi download dari diri saya dan semesta. Ilmu apa yang besok saya pedarkan, saya tidak pernah merencanakan itu. Karena itu yang sesuai dengan jatah orang yang datang. Kalau memang yang keluar pada hari itu. Jadi sebenarnya sangat ribet membuat kurikulum kalau mengikuti saya. Karena standar SOP yang tidak ada. Cuma nanti boleh lah. Anda kalau mau bikin kurikulum itu urusan Anda karena Anda. Bukan saya. Nah, oke. Tarik nafas. Perut. Ini di sini. Ini benar-benar mengeras. Nah, ketika ditekan, nanti pikirannya ada di sini, arahkan kesadaran pikiran di sini. Sampai di sini terasa griming dan sini seperti ada yang berjalan. Mengalir ke sini. Mungkin awalnya kalau Anda belum terbiasa belum terasa. Lepas. Itu sesuai dengan dinamika tubuh Anda. Ada yang meslek tulangnya, ada yang apa. Itu sesuai dinamika itu, tingkat kepekaannya. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu secara konstan dan konsisten, akan dibenahi sendiri struktur osteoporosis dan lain sebagainya. Tubuh akan membenahi sistem, akan membenahi struktur yang tidak balance. Kalau sudah melakukan rutin seperti ini. Oke? Tarik lebih. Tarik. Perut. Saat nanti Anda bisa menekan lebih lama, ini akan terjadi pemecahan atau pembukaan simpul aksara. Nah biasanya di hidung, itu seperti orang yang habis kesumbat, tok, gitu. Terus dicetak ini, tak, gitu. Terus di sini muter, tak, terus melipat kayak plong, gitu. Lepas. Nah, sampai wajah memerah. Karena ketika Anda menekan, semua sumbatan-sumbatan titik-titik nadi itu pecah, tek. Akhirnya seluruh aktivasi Anda akan memiliki daya pranik yang kuat. Anahata akan memendarkan elektromagnetik melalui prani atau prana. Akhirnya Anda memiliki daya apung, ringan di tubuh Anda. Aktivitasnya bisa set karena sadar. Tapi aktivitas semakin berat karena kebanyakan udara berpikir. Udara di sini memenuhi yang di sini. Karena kalau ditimbang bobot dia itu kan sama. Tapi kenapa dia tidak lincah? Karena mungkin udaranya terlalu berlebih daripada perananya. Dan prana itu dikembangkan dalam kungfu dan pencak silat. Akhirnya bisa gesit sini. Seperti Samohung itu gemuk, tapi karena dia mengembangkan prana lincahnya jabang bayam. Padahal lemaknya gebul-gebul. Berarti bukan karena pengaruh otot dan gemuknya tubuh ya, tapi pengaruh prana. Ketika prana Anda hati, kalau orang berhati legowo atau prananya muncul itu hatinya legowo, pasti hidupnya ringan karena berserah bersuka cita. Itu dimulai dari dibenahi, cakranya dibuka dulu dengan mendorong kundalini naik ke atas. Kira-kira begitu, simpel saja. Itu Anda bisa lakukan. Rutin bertanya. Oke, boleh. Ini Kang Mas, yang saya alami, ini ada dua, tegang di sini boleh, apa harus perut aja? Perut. Ini, harus ke perut. Ini harus relax. Harus relax. Semua full fokus di perut udaranya, tapi kesadarannya fokus di sini, kesadaran berpikirnya. Fokus konsentrasinya di sini, tapi udaranya di sini. Nah mungkin kesulitan Anda nanti di situ kesulitannya. Ada yang perutnya sudah gelembir. Tapi kalau dilatih pasti bisa. Kalau dilatih pasti bisa. Karena sudah lama tidak dilatih dan diberi ilmu ini kan tidak terbiasa. Tapi nanti bisa kalau terlatih. Itu proses melatih seluruh struktur tubuh kita kok. Itu juga proses melatih sel-sel kita. Nah,
Lanjut dikit Mas. Nggih, boleh. Islam ini ya. Saya nanya pada saat narik nafas. Ya. Pada saat narik nafas itu kita bayangkan lewat tulang belakang atau depan. Apanya? Dan pada saat tarik ini Tidak usah membayangkan ya. Tidak usah. Pokoknya Anda ketika narik ini sudah terjadi pekerjaannya sendiri, dia bekerja sendiri. Oke. Nah, ketika ditekan nah ini aware ya, indera aware-nya, awareness-nya, keterjagaannya di perut. Tapi conscious-nya, pemahamannya ada di otak. Di atas. Oke? Oke. Menahan napas, ya namanya menahan napas, tetap ditahan napasnya, dikunci, satu fokus. Ketika terjadi pusing, sudah saya bilangi, tubuh sedang proses merestorasi dirinya, tergantung dinamika kerusakan lapisan tubuh Anda sendiri selama ini karena menyerap lingkungan yang mungkin tidak sehat. Tergantung dinamika dirinya masing-masing. Ada yang pusing, ada yang merinding, ada yang panas, ada yang gatel, macam-macam, ada yang ngantuk. Itu proses restorasi. Proses restorasi. Nanti dalam rentan tertentu Kundalini akan menyelaraskan, mulai membakar lemak-lemak jahat, sel-sel kanker, begitu rumusnya. Oke. Proses tampaknya menahan. Nah, itu tergantung Anda sendiri. Kalau saya per level. Ini orang yang sing sejahtera emang di mana? Oh ya, iki mesti ngerti, tapi mesti selalu aja. Per 8 hitungan, genep, tidak boleh ganjil hitungannya. Misalkan plek ini dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dasar berarti. Semakin lama kelipatan 8 semakin bagus. Tapi gak usah ngoyo. Jujur terhadap tubuh. Ora sah rumangsa bisa, nek bisa ngrumangsani nek awakmu gembrut. Jadi mending lakukan jujur dengan tubuh. Itu akan membuat Anda lebih terorientasi dan lebih cepat sampainya daripada ngoyo. Karena kalau ngoyo pasti jebol. Nah kalau jebol, nah itu jangan sering-sering jebol. Karena napas yang jebol itu napasnya orang mati. Itu disebut ngunjal napas. Jadi misalkan gini, toh kamu lama, terus akhirnya kamu merasa aku lama bisa, terus kamu lepaskan, terus akhirnya, nah itu tidak boleh, itu ngunjal napas. Mending sedikit saja tapi halus, masuknya halus, keluarnya halus. Tapi kadang ada yang lama gitu, wah kuat, wis petentengan gitu, ketika ngetoknya terus nyedot meneh, tidak boleh. Itu napas orang sakaratul maut, itu akan merusak ineban, itu namanya, merusak paru-paru Anda. Waktunya Pak? Ini waktu meditasi. Ya sebenarnya waktu meditasi itu bebas ya sebenarnya. Tapi kalau kamu mengikuti ritme leluhur mendudukkan sesuai sistem dan momentum alam. Makanya kan sudah tak jelaskan. Kalau meditasi bagus itu malam, karena aktivasi hormon melatonin. Nek bengi kuwi semedi, nek awan kerja. Jadi awan sampai sore itu bekerja, itu aktivasi serotonin, hormon untuk berpikir dan bekerja. Terus aja terus meditasi, ya kan ya usah, luangkan waktu lah di malam hari sebelum tidur atau setelah bangun tidur malam, itu di alarm gitu. Karena di situ hormonnya juga mendukung, jadi momentumnya mendukung. Jadi ibarat kamu berjalan itu pas momentumnya, lompatannya lebih cepat manfaatnya kita dapatkan, gitu ya. Bebas. Kakinya bebas, cuma yang ini aja, buka tutupnya ini aja yang harus diperhatikan. Apa? Nempel, ya. Lidah nempel atau digigit, nempel, ditekuk ke atas. Karena lidah ini ada aksara, ang, ung, mang gitu kan. Aksaranya harus ditempelkan ke atas. Karena ini yang mendistribusi seluruh energi. Karena di sini ada apa? Wisuda. Wisuda lewat lidah ini. Tek, ketika nempel ke cetak dia melalui irung. Akhirnya irungnya mak tok gitu. Terus naik di sini nut gitu. Berarti asna sedang diaktifasi atau bahkan dibersihkan dari memori yang tidak selaras. Jadi kalau misalnya ada pusing, nah setelah itu biasanya proses restorasi itu akan terjadi detoksifikasi. Karena terjadi purifikasi sel dan beberapa tingkat lapisan tubuh dan energi. Nanti biasanya kalau belum terbiasa dan tubuhnya kadar energi negatifnya tinggi, akan toksiknya tinggi, racunnya tinggi, pasti murus. Itu setelah melakukan 3 hari pasti kamu mencret. Nggak apa-apa, ngepup aja, ditok. Nah kemarin ada yang cerita ke saya, setelah melakukan 7 hari itu
keluar darah nya. Ternyata bukan darah tapi saus. Berarti ketahuan kan makan bakso itu. Diambil sampelnya dibawa ke rumah sakit, ternyata itu saus, bukan darah. Jadi itu ditop. Ada yang nanti setelah itu mual, pusing, panas, ada yang berkeringat, macam-macam sensasinya, tergantung tingkat purifikasi di dalam tubuh.